Episode 20 Aku bisa melihat segalanya. Dengan 88 juta, Thunder Horse Manufacturing telah mendapatkan sepasang sayap ekstra, dan jalur pengembangannya benar-benar melesat. Hehe. Qin Xiang tertawa manis dengan gaya feminin. Keren? Tapi aku baru saja melihat seorang pria mengintip dari pintu studiomu. Hati-hati, atau kau bisa tertembak senapan sebelum kau terbang. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Anak laki-laki seperti apa? Qin Xiang berkata, pekerja dari pabrik kami. Mungkin dia hanya lewat, tapi aku akan mengawasinya. Itu saja, kita bicara nanti. Xia Feng menutup telepon. Saat itu, ia menerima pesan teks dari bank yang menyatakan bahwa uang sebesar 8,8 juta yuan telah disetorkan ke rekeningnya. Yo Wei memang sangat cemas. Ia diberitahu bahwa uang tersebut akan disetorkan dalam waktu setengah jam, tetapi uang tersebut tiba hanya dalam beberapa menit. Liang Xiao masuk ke kantor dan melihat Xia Feng sedang membaca pesan teks. Ia tersenyum dan berkata, apakah itu pesan dari Jiang Rui? Memintamu untuk membelikannya belanjaan? Xia Feng menatap Liang Xiao dan hanya tersenyum. Ia ingin memberinya kejutan. Liang Xiao menambahkan sepertinya memang Jiang Rui yang itu. Sebenarnya, siapa dia di matamu? Dia memintamu membelikannya bahan makanan padahal dia tidak punya pekerjaan. Apa dia tidak bisa menemukan supermarket? Dasar wanita pemalas, siapapun yang menikahinya akan sial. Xia Feng sedikit malu. Ia menyerahkan ponselnya kepada Liang Xiao, coba lihat. Liang Xiao datang dan melihat isi pesan teks itu. Ia langsung terkejut dan bertanya, kok bisa ada uang sebanyak itu? Xia Feng berkata, Shenzhou Industry Group ingin membeli peralatan mesin saya, jadi saya menjualnya. Liang Xiao melompat kegirangan, kamu menjual 8,8 juta. Satu mesin perkakas saja bisa laku sebanyak itu. Luar biasa. Xia Feng terkekeh, saya menjualnya seharga 88 juta. Dan ini hanya uang muka 10%. Rahang Liang Xiao ternganga karena terkejut. Tapi ada syaratnya. Setelah saya membuat mesin perkakas, Anda tidak bisa mengatakan bahwa mesin itu dibuat oleh saya. Ini sangat penting bagi mereka, dan saya setuju. Jadi, jangan beritahu siapapun bahwa saya sedang membuat mesin perkakas di masa mendatang, kata Xia Feng. Liang Xiao masih linglung. Xia Feng tersenyum dan menepuk pundaknya. Ayo kita ke toko 4S sepulang kerja. Aku bilang aku ingin membelikanmu mobil. Dulu aku tidak punya uang, tapi sekarang aku punya uang. Aku ingin membelikanmu mobil. Liang Xiao tiba-tiba terbangun, pipinya memerah. Kamu mau membelikanku mobil? Xia Feng tampak sangat serius. Ya, aku selalu ingin membelikanmu mobil. Dulu aku tidak punya syaratnya, tapi sekarang aku punya. Aku harus mewujudkan keinginanmu ini. Kau membelikanku mobil. Apa maksudmu? Wajah Liang Xiao semakin memerah. Dia bahkan tidak berani menatap mata Xia Feng. Seorang pria membelikan mobil untuk seorang wanita, tetapi mereka tidak berada dalam ikatan pernikahan. Ada 50 kasus dari 100 kasus di pasaran di mana pria tersebut mengejar wanita tersebut, dan 50 kasus lainnya di mana pria tersebut menafkahi wanita tersebut. Jadi, apa arti Xia Feng membelikannya mobil? Xia Feng tidak menganggapnya serumit itu. Ia tersenyum dan berkata, kamu sudah begitu baik padaku, jadi tentu saja aku juga harus baik padamu. Apa aku perlu alasan lain? Baiklah, aku akan ke studio. Setelah pulang kerja, kita akan ke toko 4S. Kamu harus pergi. Liang Xiao gemetar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng sudah pergi. Ia berdiri diam di kantor, pikirannya dipenuhi bayangan Xia Feng dari samping, Xia Feng dari depan, Xia Feng dari belakang, dan bayangan Xia Feng yang hanya mengenakan celana dalam saat tidur di ranjang yang sama dengannya 3 hari yang lalu. Xia Feng kembali ke studionya dengan perasaan gembira. Ia menyimpan semua rahasia mesin perkakas pintar milik Joseph. Bahkan jika ia menjual yang ini, ia masih bisa membuat yang baru. Dalam hal ini, apa dampaknya jika Shenzhou Industrial Group mengklaim telah meneliti dan memproduksi mesin perkakas ini? Terkadang kehormatan hanya bernilai tiket pesawat, tetapi 88 juta dapat membeli sebuah pesawat. Tetapi saat dia tengah memikirkan mobil jenis apa yang akan dibeli untuk Liang Xiao, pandangan Xia Feng tiba-tiba tertuju ke tanah di depan pintu. Lantai di pintu tampak bersih, tanpa apapun. Tetapi dalam pandangan mata kirinya, terdapat beberapa jejak kaki yang jelas. Jejak kaki itu bukan miliknya, juga bukan milik Yo Wei, karena itu adalah jejak kaki seseorang yang mengenakan sepatu bot kerja, sementara ia dan Yo Wei sama-sama mengenakan sepatu kulit formal. Xia Feng tiba-tiba teringat kata-kata Qin Xiang. Qin Xiang pernah bercerita kepadanya bahwa seorang pekerja sedang mengintip dari pintu studionya. Ia tidak menyangka hal itu terjadi, karena sudah biasa bagi pekerja untuk lewat, dan ia mempercayai para pekerjanya. Namun, studionya tidak mengizinkan pekerja masuk, jadi jika ada pekerja yang masuk, itu hal yang tidak biasa. Xia Feng berpikir sejenak, lalu meninggalkan studio dan pergi ke kantor Qin Xiang. Qin Xiang sedang menggambar alisnya di kantornya.
Alisnya tipis dan melengkung. Ketika Xia Feng masuk ke kantornya, ia melirik Xia Feng, lalu melanjutkan menggambar alisnya dan berkata, "Ada apa?" Xia Feng berkata, "Ada pencuri di pabrik kami." Qin Xiang memutar matanya ke arah Qin Xiang. "Apakah kau berbicara tentangku?" Xia Feng berkata, "Aku tidak bercanda. Benar-benar ada pencuri. Seseorang sedang mencoba mencuri rahasia manufaktur mesin perkakasku." Qin Xiang akhirnya meletakkan pensil alis di tangannya. "Mungkinkah itu anak laki-laki yang kulihat sebelumnya? Aku ingat wajahnya, aku akan menangkapnya." Xia Feng berkata, "Tidak, jangan tangkap dia." "Apa maksudmu?" Xia Feng berkata, "Apa dia tidak ingin mencuri sesuatu? Biar aku saja. Aku ingin tahu untuk siapa dia sebenarnya bekerja. Awasi dia sementara aku menyiapkan apa yang ingin dia curi." Qin Xiang tertawa, "Kamu sangat jahat." Karena khawatir toko 4S akan tutup, Xia Feng membawa Liang Xiao pergi dari perusahaan 2 jam lebih awal pada sore hari. "Kakak senior, mobil apa yang kamu suka? Jangan sungkan, aku akan membelikanmu mobil apapun yang kamu suka," kata Xia Feng sambil mengemudikan Great Wall H6. Pipi Liang Xiao sedikit merah. "Apakah kamu benar-benar akan membelikanku mobil?" Xia Feng tertawa dan berkata, "Ada apa denganmu? Kita sudah dalam perjalanan untuk membeli mobil, dan kamu masih menanyakan ini? Tapi, kenapa kamu membelikanku mobil?" Liang Xiao selalu ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Xia Feng bahkan tidak memikirkannya, "Kita ini keluarga. Aku sudah menghasilkan banyak uang, jadi kenapa tidak membelikanmu mobil? Kita adalah keluarga." Kalimat ini seakan memiliki makna berbeda di telinga Liang Xiao. Pipinya semakin memerah, tetapi hatinya semakin manis. "Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda bisa menyetir?" tanya Xia Feng. "Saya akan membelikannya satu juga." Liang Xiao menatap Xia Feng dengan genit. "Kau ingin menyenangkannya? Apa kau tidak terlalu sabar?" "Xia Feng?" Liang Xiao berkata dia tidak bisa mengemudi, jadi jangan coba-coba membelikannya hadiah. Kamu tahu dia hemat. Kalau kamu membelikannya hadiah mahal, dia akan menyalahkanmu. Xia Feng berpikir dalam hati, kalau kau melarangku, aku sendiri yang akan membelinya. Rasanya kurang pantas kalau aku tidak memberikan apapun sebagai hadiah. Apakah kamu berniat membeli sesuatu untuk ayahku tanpa sepengetahuannya? Hah? Xia Feng menatap Liang Xiao dengan heran. Kau tahu semua yang kupikirkan. Apa kau cacing di perutku? Baiklah, karena kau memanggilku cacing gelang. Aku, cacing gelang ini, akan menggigit perutmu. Liang Xiao mengulurkan tangan untuk menggaruk perut Xia Feng. Tembok besar H6 sedikit bergoyang, dan Xia Feng menjadi gugup lalu mengulurkan tangan untuk memukul tangan Liang Xiao. Ia memukul tangan Liang Xiao, tetapi tangan Liang Xiao menyentuh titik itu karena pukulannya. Liang Xiao tampak tersengat listrik dan menarik tangannya. Dibandingkan dengan benda itu, cacing gelang dan sejenisnya hanyalah kecambah kacang. Xia Feng juga merasa canggung. Ia mengganti topik, "Ngomong-ngomong, kamu belum bilang mobil apa yang kamu mau. Kita hampir sampai di dealer mobil." Sejauh mata memandang, ada jalan dengan toko-toko 4S di kedua sisi, termasuk Audi, Volkswagen, Great Wall, Changan, DLL, serta toko-toko butik 4S yang menghususkan diri pada mobil mewah. Liang Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, mari kita beli mobil yang sama seperti milikmu, H6. Xia Feng menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak, itu terlalu murah." Liang Xiao berkata, "Anda bosnya. Anda mengendarai Great Wall H6, dan Anda mengizinkan saya mengendarai mobil yang bagus. Bagaimana karyawan perusahaan akan memandang kita?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Saya juga ingin mengubahnya. Dalam bisnis, mobil adalah simbol harga diri, jadi mobil harus bagus. Tiongkok berbeda dengan Eropa dan Amerika, orang Tiongkok paling peduli dengan harga diri di dunia. Jika saya menegosiasikan kesepakatan senilai 10 juta yuan dengan seseorang dan saya mengendarai H6 seharga 100.000 yuan, mereka akan berpikir saya cakap. Tetapi jika saya mengendarai mobil yang bagus, mereka akan melihat saya cakap, dan kesepakatan akan lebih mudah tercapai. Kamu asisten saya, dan jika kamu mengendarai mobil yang bagus, saya akan mendapatkan harga diri, dan perusahaan juga. Jadi, saya harus membeli mobil yang bagus. Apakah kamu merasa bangga ketika aku mengendarai mobil bagus?" kata Liang Xiao dengan suara rendah. "Ya, sudah memutuskan mobil apa yang akan dibeli?" desak Xia Feng. Liang Xiao menutup mulutnya dengan senyum tipis di bibirnya. Great Wall H6 meluncur melewati toko Volkswagen 4S, melewati toko Audi 4S, dan akhirnya berhenti di toko BMW 4S. Melihat tanda BMW di toko 4S, Liang Xiao bertanya dengan heran, "Apakah Anda akan membelikan saya BMW? Turun dari mobil sekarang. Kalau kamu menunda lebih lama lagi, mereka akan diberhentikan dari pekerjaan," desak Xia Feng. Xia Feng keluar dari mobil, tetapi Liang Xiao tetap duduk di kursi penumpang. Mobil yang ia bayangkan hanyalah Volkswagen atau Audi.
Tetapi ia tidak menyangka Xia Feng akan membawanya ke dealer BMW 4S untuk membelikannya BMW. Xia Feng berjalan memutari bagian depan mobil, membuka pintu, menarik Liang Xiao keluar dari mobil, lalu menyeretnya ke toko BMW 4S. Resepsionis di pintu menyambut mereka dengan sopan, tetapi ketika melihat Great Wall H6 terparkir di luar, baik resepsionis maupun pramuniaga tampak meremehkan dan curiga. Seseorang yang mengendarai H6 benar-benar datang untuk membeli BMW? Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Xia Feng dan Liang Xiao, bertanya-tanya apakah pria ini mencoba merayu wanita dengan memamerkan mobil mewahnya. Karena merasa Xia Feng tidak mampu membeli BMW, penjual itu hanya menjawab singkat dan membiarkan Xia Feng dan Liang Xiao melihat-lihat mobil di ruang pamer tanpa menjelaskan apapun. Dua orang pramuniaga berseragam rokok L berbisik-bisik di satu sisi. Orang ini kelihatannya lumayan tampan, tapi agak kejam pakai trik ini buat merayu cewek, kata seorang penjual dengan suara rendah. Ini pertarungan yang disengaja, dan aku sangat ingin pria setampan itu mencurangiku, tapi semua orang yang mencurangiku itu paman-paman yang aneh. Seorang penjual memasang ekspresi aneh. Hei, kurasa setelah kita pergi, pria itu pasti akan membawa gadis itu ke kamar. Lalu aku bilang padanya, kalau aku sudah punya uang nanti, aku pasti akan membelikanmu BMW, hehe. Kemudian, hehehe, kedua penjual itu bergumam satu sama lain, tetapi Liang Xiao mengincar sebuah BMW 316 Li dengan bandrol harga sedikit di atas 210.000 yuan. Ia sangat puas dengan mobil itu, baik dari segi harga maupun tampilan. Mobil bagus yang ia bayangkan juga berada di kisaran harga ini. Ayo kita ambil yang ini, kata Liang Xiao, lalu ia mendapati Xia Feng sedang memandangi BMW M6 di sebelahnya. Ia melambaikan tangan lagi kepada pramuniaga itu, mengisyaratkannya untuk mendekat. Ini benar-benar merepotkan. Ini cuma akting. Apa kau harus menganggapnya seserius itu? Gerutu si penjual dengan nada tidak puas, tapi tetap berjalan mendekat. Ketika kedua penjual itu datang, Liang Xiao bertanya, apakah Anda masih memiliki mobil berwarna merah ini? Ya, Anda menginginkannya? Kata seorang penjual dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku akan bertanya pada temanku. Liang Xiao berjalan menuju Xia Feng. Kedua penjual itu mulai menggerutu lagi. Ya ampun, dia benar-benar berani menonton M6. Dia tidak akan mengatakan ingin membelikan wanita itu sebuah M6, kan? Dia pasti akan memberitahumu, tapi hanya setelah dia punya uang. Hehe. Diamlah, jangan biarkan mereka mendengarmu. Liang Xiao menghampiri Xia Feng dan melihatnya menatap BMW M6 dengan mata berbinar. Ia melirik harganya dan terkesiap 2 juta. Mobil ini indah, kata Xia Feng sambil mendesah. Tentu saja cantik. 2 juta? Itu mengejutkan. Liang Xiao meraih tangan Xia Feng dan membawanya ke BMW 316 Li yang ia incar. Lalu ia berkata, ayo kita pilih mobil ini. Menurutku lumayan bagus. Xia Feng melihatnya dan berkata, bagaimana mobil ini bisa dipakai? Mobil ini tidak layak untukmu. Kedua penjual itu saling berpandangan, lalu menatap Xia Feng. Penghinaan di mata mereka menjadi semakin jelas. Lalu mobil apa yang akan kau belikan untukku? Kata Liang Xiao dengan sedikit tertekan. Xia Feng menunjuk BMW M6 yang diincarnya dan berkata, aku akan membelikanmu mobil itu. Tidak, ini terlalu mahal, aku tidak menginginkannya. Liang Xiao menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Xia Feng sangat keras kepala, aku akan membelikannya untukmu. Liang Xiao melanjutkan, aku sungguh tidak menginginkan mobil semahal itu. Tidak mudah bagimu menghasilkan uang, dan perusahaan masih membutuhkan. Seorang penjual menyela Liang Xiao dan bertanya, apakah Anda sudah memutuskan? Penjual lain bergumam, memang terlihat nyata. Tapi apa benar-benar seserius itu? Buang-buang waktu saja. Alis Xia Feng berkerut. Ia kemudian menyadari bahwa kedua penjual itu meremehkannya, mengira ia tidak mampu membeli mobil bagus. Ia sudah muak dengan hinaan seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang ia menjadi orang yang berbeda dan tidak ingin menanggungnya lagi. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Liang Xiao langsung marah besar. Bagaimana sikapmu? Kata Liang Xiao dengan marah, kau tidak mau menjualnya, kan? Feng Zi, ayo kita beli di tempat lain. Kedua penjual itu bertukar pandang, mulut mereka diam, tetapi mata mereka seolah berkata bukankah itu hanya alasan untuk pergi? Kalau begitu, pergilah. Xia Feng berkata, panggil manajermu. Seorang penjual mengikuti Yang Sheng dan berkata, Manajer, seseorang memanggil Anda. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan melirik Xia Feng. Tuan, ada apa? Xia Feng bertanya, apakah kamu masih punya M6 merah? Ya, kata pria parubaya itu. Xia Feng berkata, baiklah. Saya mau yang hitam dan merah, tunai, dan saya akan menyelesaikan semua dokumennya di toko Anda. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Baiklah, saya akan segera meminta seseorang untuk mengendarai mobil merah itu agar Anda bisa melihatnya. Pelayanan kami kelas 1, Pak. Anda membuat pilihan yang tepat.
Kedua penjual itu langsung ketakutan di tempat. Xia Feng berkata, tapi aku punya satu syarat. Pria parubaya itu berkata dengan sopan, Tuan, silakan bicara. Kami pasti akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Xia Feng berkata, itu mereka. Sikap mereka membuatku dan temanku merasa sangat tidak nyaman. Aku akan membelikanmu 2 mobil, tapi aku ingin mereka membersihkannya dengan pakaian mereka. Pria parubaya itu memelototi kedua penjual itu, kalian masih berdiri di sana? Ayo bersihkan mobilnya. Hati-hati, atau kalian akan kena masalah kalau sampai tergores. Kedua penjual itu tertegun sejenak, lalu berjalan menuju M6 dengan lesu. Mereka melepas mantel dan tidak berani menyentuh bodi mobil, jadi mereka hanya mengelap rodanya. Liang Xiao menarik tangan Xia Feng dan berbisik, itu tidak perlu. Xia Feng berkata, mereka membuatmu marah, dan aku tak tahan. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu dan memberi mereka pelajaran. Mereka tak akan pernah melihatku lagi. Kata-kata Xia Feng seolah menyentuh titik terlembut Liang Xiao, dan cara ia memandangnya pun berubah. Setelah ragu sejenak, ia menggenggam tangan Liang Xiao dengan lembut, senyum manis tersungging di wajahnya. Kau baik sekali padaku. Xia Feng tersenyum, tetapi tidak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang lembut di lengannya, dan itu membuatnya sedikit gugup. Kedua penjual cuci mobil itu bergumam lagi. Dunia orang kaya benar-benar membingungkan. Pernahkah kau melihat seseorang yang mengendarai mobil dalam negeri membeli BMW M6? Tidak. Kapan aku akan bertemu pacar seperti itu? Cuci mobilmu, jangan melamun. 2 BMW M6, harga ditambah pajak pembelian ditambah asuransi 4,5 juta yuan baru saja dihabiskan. Namun Xia Feng sama sekali tidak merasa iba dengan uang itu. Uang memang untuk dibelanjakan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu cara mengelola uang bisa menghasilkan uang? Lagi pula, Liang Xiao telah bersamanya sejak awal bisnisnya, dan dedikasinya kepada Thunder Horse Manufacturing sama besarnya dengan dedikasinya sendiri. 1 jam kemudian, 2 BMW M6, satu merah dan satu hitam, yang belum difoto, keluar dari dealer dan perlahan-lahan berjalan di jalan. Mobil merah itu milik Liang Xiao, yang hitam milik Xia Feng. Liang Xiao biasanya menyetir cukup cepat, tetapi ini pertama kalinya ia mengemudikan mobil semahal itu, jadi ia sangat berhati-hati. Xia Feng tidak terburu-buru, dan perlahan mengikutinya pulang. Mobil Great Wall H6 yang dikendarai Xia Feng kembali ke Thunder Horse Manufacturing dikendarai oleh staf dealer, dan mobil itu akan menjadi kendaraan resmi perusahaan. Di dalam BMW M6 merah, Liang Xiao tersipu. Nah, yang kurang hanya 3 kata itu. Kapan dia akan memberitahuku? 2 BMW M6 terparkir di lantai bawah kompleks perumahan, mengundang tatapan aneh dari para tetangga. Bukankah kau putri Tuan Liang? Kau mengendarai mobil yang bagus, kau pasti kaya. Kaya apa? Kau harus dibiayai. Omong kosong, orang tua Tuan Liang sangat ketat. Mobil itu pasti dibelikan untuknya oleh pacarnya. Pacarnya punya perusahaan. Lihat, pria jangkung dan tampan itu. Pasangan yang serasi, sungguh patut ditiru. Putriku mendapatkan pekerjaan dan masih menyewa rumah di luar. Oh, sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang-orang berkata macam-macam, tetapi terlepas dari bagaimana tetangga di komunitas yang sama memandangnya atau apa yang mereka katakan tentangnya, Liang Xiao tidak peduli. Ia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat itu, menyenangkan semua orang dan ramah kepada semua orang. Pengantin wanita mungkin merasakan hal yang sama ketika ia membagikan permen pernikahan. Di balkon lantai 5, Liang Zhenchun menggenggam teko tanah liat ungunya dengan satu tangan sambil memandangi 2 mobil mewah yang diparkir di lantai bawah oleh Liang Xiao dan Xia Feng. Raut kebingungan terpancar di wajahnya. Kenapa harus tukar mobil? Lagi pula mobilnya sama. Apa gunanya? Lalu, ia tiba-tiba menyeringai. Mungkinkah itu pakaian pasangan? Liang Xiao membuka pintu, dan Xia Feng mengikutinya masuk sambil membawa sekantong besar hadiah. Tuan, aku membelikanmu teh, kata Xia Feng sambil tersenyum. Liang Zhenchun mengerutkan kening. Kenapa beli teh? Terakhir kali kau beli sebanyak ini, aku bahkan tidak menghabiskannya. Kenapa kau beli lagi? Buang-buang uang. Seharusnya kau simpan sedikit. Kau akan membutuhkannya saat menikah dan punya anak. Xia Feng tersenyum canggung. Dulu ia khawatir tentang menikah dan punya anak, tetapi sekarang ia tidak khawatir sama sekali. Namun karena tuannya menegurnya seperti ini, ia tidak bisa membantah, jadi ia hanya mendengarkan. Liang Xiao berkata, Ayah, Feng Zi berbakti padamu, jadi jangan bicarakan dia. Baiklah, aku tidak akan. Liang Zhenchun tiba-tiba teringat mobil di lantai bawah dan berkata, Ayah sudah beli mobil? Xia Feng mengangguk. Ya, aku sudah. Aku butuh untuk bekerja, jadi aku harus beli satu. Liang Xiao telah mengajarinya hal ini. Mobilnya bagus. Berapa harganya? Tanya Liang Zhenchun lagi. Xia Feng hendak berbicara ketika Liang Xiao menyela, 15.000 yuan.
Mahal sekali? Liang Zhengjun tampak terkejut. Xia Feng melirik Liang Xiao tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia berbohong kepada ayahnya seperti itu? Liang Xiao tersenyum dan berkata, Xia Feng sekarang adalah bos sebuah perusahaan. Dia perlu pamer ketika keluar untuk membicarakan bisnis. Bos lain mengendarai mobil seharga jutaan, tetapi dia tidak menganggap mobil di atas 100.000 itu mahal. Dia sudah sangat hemat. Hemat yang baik, kata Liang Zhengjun setuju. Liang Xiao berkata, aku akan ke dapur untuk memasak. Kalian bisa mengobrol. Liang Zhengjun melirik putrinya dengan heran. Dulu, setiap kali Xia Feng di rumah, Liang Xiao selalu makan makanan siap saji. Mengapa ia berinisiatif memasak hari ini? Guru, bagaimana dengan konferensi seni bela diri? Xia Feng teringat. Liang Zhengjun berkata, aku sudah mendaftar, tetapi akan diadakan 2 bulan lagi. Ini memberi kita waktu untuk menyiapkan materi agar kita dapat mempromosikan sejarah dan budaya Wing Chun. Saudara Lu Sheng bilang dia ingin berpartisipasi. Apakah dia sudah memberitahu Anda? Ya. Jika dia ingin pergi, aku akan mengantarnya. Sebenarnya aku ingin mengantarmu, tetapi kamu sangat sibuk, jadi aku akan membiarkannya, kata Liang Zhengjun. Xia Feng berkata, jika aku tidak ada kegiatan saat itu, aku akan menemani guru untuk melihat-lihat. Liang Zhengjun tersenyum dan berkata, baiklah, senang bisa pergi dan melihat-lihat. Setelah jeda sejenak, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, seorang teman saya memberitahu saya bahwa ada seorang bintang film di Amerika Serikat yang merupakan orang Tionghoa Amerika. Ia mengaku sebagai penerus Bruce Lee generasi ketiga dan mengklaim bahwa ia adalah Wing Chun yang asli. Teman saya mengatakan bahwa ia akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini dan mengancam akan bersaing dengan seniman bela diri dari daratan, terutama keturunan Wing Chun kita. Bukankah Bruce Lee meninggal pada tahun 1970? Bagaimana mungkin ada penerus? Saya pernah menonton film-filmnya. Tetapi itu hanyalah film, kata Xia Feng. Saya tidak yakin. Teman saya tidak menjelaskannya secara detail. Xia Feng tertawa. Mungkin itu hanya sensasi. Sekarang, bintang film akan melakukan apa saja untuk menjadi terkenal. Guru, saya rasa itu bukan masalah besar. Ia hanyalah seorang bintang film. Bahkan jika ia menantang Anda untuk bertarung, ia bukanlah tandingan Anda. Liang Zhengjun menyesap tehnya. Aku sama sekali tidak khawatir. Lagi pula, jangan selalu berkelahi. Tujuan belajar bela diri bukan itu. Tujuannya adalah kesehatan dan pengembangan spiritual. Xia Feng mengangguk, seolah telah belajar dari pengalamannya. Ya, guru, kau benar. Saat itu, suara Liang Xiao terdengar dari dapur. Feng Zi, kemari dan bantu. Guru, aku akan membantu. Xia Feng berdiri dan berjalan menuju dapur. Wajah Liang Zhengjun penuh sukacita. Ia bergumam dalam hati, rumah yang ramai itu menyenangkan. Akan lebih baik lagi jika kita punya anak lagi. Di dapur, Liang Xiao, mengenakan celemek, tampak sibuk dan berkeringat. Ia menunjuk ke wastafel. Tolong cuci paprika untukku. Lalu aku akan menumis daging babi suwir dengan paprika hijau dan kita bisa makan malam. Ya? Jawab Xia Feng, berjalan melewati Liang Xiao menuju wastafel. Dapurnya kecil, dan Liang Xiao sedang memasak di kompor gas, hanya menyisakan sedikit ruang di belakangnya. Xia Feng dengan hati-hati melangkah ke samping melalui celah itu, tetapi tepat ketika tubuhnya sejajar dengan Liang Xiao, setetes minyak memercik ke punggung tangannya. Liang Xiao kemudian mundur, mendesaknya ke dinding. Di belakangnya ada dinding, dan di depannya ada pinggul Liang Xiao. Xia Feng tiba-tiba terperangkap, tak bisa bergerak. Tubuhnya yang lembut dan montok menyimpan kehangatan yang meresahkan, seperti sengatan listrik. Ia bergegas maju, tetapi Liang Xiao mendesaknya untuk bergerak ke arah yang sama. Arah yang sama justru mempererat kontak, dan wajah mereka berdua memerah. Xia Feng kemudian mendorong ke arah pintu, tetapi Liang Xiao segera melakukan hal yang sama. Sekali lagi, ke arah yang sama, tak satu pun dari mereka yang terdesak keluar. Sebaliknya, Liang Xiao merasakan sensasi sensitif itu membangkitkan sesuatu, tiba-tiba membuatnya gugup. Xia Feng merasa canggung. Ia begitu jelas menyentuh titik lemahnya. Bagaimana orang akan memandangnya? Keduanya membeku sesaat. Xia Feng mendorong lagi, dan Liang Xiao mengikutinya. Maju mundur beberapa kali, Xia Feng menggertakkan gigi dan berkata dengan nada tidak nyaman, jangan bergerak. Wajah Liang Xiao memerah, dan ia gemetar, aku tidak akan bergerak. Kau, pergilah. Xia Feng mendorong lagi, dan kali ini ia akhirnya berhasil. Ia menghela napas lega. Jika ia mendorong beberapa kali lagi, benda itu akan keluar. Jika itu terjadi, ia menduga Liang Xiao akan menertawakannya seumur hidup. Liang Xiao juga menghela napas lega. Merasa sangat malu, tetapi ia diam-diam melirik ke sela-sela kaki Xia Feng dari sudut matanya. Kemudian, mulutnya sedikit terbuka. Tiba-tiba,
Api menyembur dari panci, dan bau terbakar memenuhi dapur. Liang Zhengchun, yang sedang minum teh di ruang tamu, bergegas menghampiri. Ia menatap dapur yang penuh asap, sementara putri dan muridnya sibuk memadamkan api. Ia terdiam sejenak sebelum bertanya dengan curiga, "Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian berdua bisa membakar makanan padahal kalian berdua di dapur?" Liang Xiao dan Xia Feng bertukar pandang, menghindari tatapan Liang Zhengchun. Baru setelah Liang Zhengchun pergi, Liang Xiao terkekeh. "Ayahku hampir melihat kita. Kalau dia melihat kita seperti itu, apa kau pikir dia akan memukul kita?" Xia Feng membayangkan adegan itu dan menjulurkan lidahnya. "Aku tidak tahu." Mereka berdua kembali terdiam, saling memandang. Udara di dapur terasa membeku. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong kepala mereka lebih dekat. Liang Xiao memejamkan mata, jantungnya berdebar kencang, dia akan menciumku, dia akan menciumku. Namun saat itu, Xia Feng mengulurkan tangan dan mencabut sepotong kecil seledri dari sudut mulutnya. Lalu, sambil tertawa, ia berkata, "Kau terlihat seperti kucing calico." Haha. Liang Xiao tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengambil spatula masak dan memukul pantat Xia Feng. Setelah makan malam, Xia Feng tiba-tiba menerima telepon dari Qin Xiang. "Lei, orang itu telah mencuri barang-barangmu yang tertinggal di studio. Aku mengikutinya berkeliling jalan, mungkin menunggu orang yang menyuruhnya menghubunginya. Kemarilah dan lihat, kita akan menangkap ikan besar bersama," kata Qin Xiang. Xia Feng berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana. Jika kalian punya alamatnya, kirimi aku pesan." Setelah menutup telepon, ia berkata kepada Liang Xiao dan Liang Zhengchun, "Guru, kakak senior, aku harus pergi keluar untuk sesuatu. Jangan menungguku kembali." "Ada apa?" Mata Liang Xiao dipenuhi kekecewaan dan kehilangan. Ia mengharapkan sesuatu yang romantis dan bahagia malam ini, tetapi Qin Xiang menelepon tepat saat ini. Xia Feng menjelaskan insiden spionase industri di perusahaan, lalu berkata, "Aku akan mencari tahu siapa dalang semua ini. Kalian mau aku ikut?" tanya Liang Xiao. Xia Feng menjawab, "Tidak perlu. Aku punya Qin Xiang untuk membantu. Dia sangat ahli dalam hal ini." Liang Xiao memperingatkan, "Kalau begitu hati-hati." Xia Feng mengangguk dan berkata, "Tuan, aku pergi dulu." Liang Zhengchun berkata, "Jangan impulsif. Kalaupun kau menemukan orang itu, jangan melakukan hal yang melanggar hukum." "Baiklah, aku akan mengingatnya." Xia Feng meninggalkan kediaman Liang. Setelah Xia Feng pergi, Liang Zhengchun menatap Liang Xiao yang tampak linglung, lalu berkata sambil tersenyum, "Kau, nak? Sekarang semua orang sudah pergi. Apa yang masih kau pikirkan?" "Aku sedang memikirkan perusahaan." Wajah Liang Xiao memerah tanpa alasan. "Kau bohong?" Liang Zhengchun terkekeh. "Kau seperti ibumu. Kau tersipu saat berbohong. Aku tahu kau menyukainya." "Ayah." Wajah Liang Xiao semakin memerah. Liang Zhengchun berkata, "Kalau kamu suka seseorang, bilang saja. Kamu biasanya belak-belakan, jadi kenapa kamu malu-malu kalau urusan pribadi?" Liang Xiao berkata, "Ayah, aku perempuan. Bagaimana mungkin perempuan bisa bilang begitu? Seharusnya dia yang bilang." Xia Feng pemalu. "Kalau dia tidak bilang, ayah cuma mau buang-buang waktu saja." "Ayah, jangan khawatir." "Serius? Apa ayah takut aku nggak bakal nikah?" Liang Zhengchun melambaikan tangannya. Oke, aku nggak akan bilang apa-apa." Xia Feng tampan, cakap, dan baik hati. Pasti banyak perempuan yang suka sama dia, kan? Kalau ada yang sampai duluan, pasti ada yang menyesal. Aku cuek. Liang Xiao menghambur masuk ke asramanya. Ia berbaring di tempat tidur, memikirkan kejadian di dapur, wajahnya makin memerah. Di jalanan yang gelap gulita, sebuah BMW M6 hitam tanpa plat nomor melaju kencang. Pikiran Xia Feng masih memutar ulang adegan di dapur keluarga Liang. Itu mungkin kontak paling eksplisit yang pernah ia lakukan dengan seorang wanita seumur hidupnya. Kaki indah Liang Xiao, pinggulnya yang montok, posisi itu jika tidak ada pakaian di antara mereka. Bukankah itu akan terjadi? Ia hampir. Ponselnya tiba-tiba berdering, sebuah pesan teks. "Qin Xiang mengirim pesan aku di luar Cafe Night Paris." Orang itu masuk sendirian dan belum melihat orang yang ia temui. Xia Feng menginjak pedal gas, dan BMW M6 itu melesat pergi seperti kuda liar. Cafe Night Paris, ia tahu tempat itu, ia tak bisa melupakannya. Di sana ia melihat seorang pria yang persis seperti ayahnya, Xia Changhe. Cafe Night Paris lagi? Mungkinkah itu dia? Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat seseorang Qi Jingqiu. Xia Feng memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan menuju Cafe Night Jasmine. BMW seharga $2 juta mungkin bukan mobil mewah kelas atas, tetapi jika diparkir di jalan, pasti akan menarik banyak perhatian, dan ia tidak menginginkan itu. Saat mereka mendekati Cafe Tubrose, Xia Feng melihat Qin Xiang, berdiri di sudut tersembunyi dari lampu jalan.
Saat ia berjalan bolak-balik, pandangannya menyapu jendela tuberose dari lantai hingga langit-langit yang menghadap ke jalan. Ia segera melihat pekerja itu. Ia ingat wajah dan nama semua karyawan di Thunder Horse Manufacturing. Pekerja itu berasal dari bengkel satu, yang dipimpin Yeo Xiaohong. Namanya Xiang Hongbin, seorang teknisi muda yang direkrut dari sekolah teknik. Ini mungkin pertama kalinya Xiang Hongbin minum kopi di kafe mewah seperti itu, jadi ia tampak agak santai. Sesekali ia melirik keluar jendela, seolah menunggu seseorang. "Lei, mobil siapa yang kau kendarai?" tanya Qin Xiang. Untuk ukuran pencuri, penglihatannya cukup tajam. Meskipun Xia Feng memarkir mobilnya agak jauh, ia tetap bisa melihatnya. Xia Feng berkata, "Aku baru membelinya hari ini." Qin Xiang terkekeh dan berkata, "Mobil ini cocok untukmu. Kenapa orang sepertimu mengendarai Great Wall H6? Kau mengendarainya untuk menjemput wanita. Kemanapun kau pergi, wanita akan datang. Ini permainan jemputan yang sempurna. Bagaimana kalau mengajakku jalan-jalan setelah selesai?" "Kau bukan wanita," kata Xia Feng. Qin Xiang menunjuk Xia Feng dan berkata dengan suara rendah, "Kau terlihat seperti orang mati." "Xia." Lei tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. Kalau kau mau menyetir, kau bisa meminta kuncinya kapan saja." Qin Xiang mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kau tahu aku tidak suka mobil roda 4. Aku suka sepeda motor." Xia Feng berkata, "Pergilah ke bengkel motor yang bagus dan pilih motor yang bagus. Aku yang bayar. Aku meraup banyak uang dari Shenzhou Industrial Group kali ini. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu." "Benarkah?" Qin Xiang tampak sangat bersemangat. "Kalau begitu, bolehkah aku memilih motor Harley?" Xia Feng tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Aku sarankan kau memilih Harley Breakthrough. Mobilnya bagus. Aku sudah pernah mengendarainya." Tiba-tiba ia teringat Anina. "Apakah dia baik-baik saja sekarang? Aku tidak menyangka kau tahu apa-apa tentang sepeda motor." "Aku tahu tentang Harley Davidson Breakout. Aku selalu menginginkannya, tetapi harganya lebih dari 300.000 yuan, dan aku tidak mampu membelinya." Qin Xiang menatap Xia Feng. "Apa kau benar-benar akan membelikanku motor seperti ini? Apa aku terlihat bercanda?" tanya Xia Feng. "Kalau menurutmu terlalu mahal, aku bisa tukar yang asli dengan yang model. Bagaimana kalau Harley Davidson Breakout?" "Persetan. Tentu saja aku mau yang asli," kata Qin Xiang cemas. "Aku akan pilih satu besok, dan kau yang bayar." Xia Feng mengangguk, tatapannya beralih ke Xiang Hongbin, yang sedang duduk di kafe. Qin Xiang berkata, "Sore ini, setelah kau pulang lebih awal, orang ini berkeliaran di studiomu. Dia lalu masuk dan memotret cetak biru dan mesinmu dengan ponselnya. Dia pintar, dia hanya memotret dan tidak mencuri cetak birunya. Pengkhianat ini, aku sudah memperlakukannya dengan baik, tapi dia mengkhianatiku." Xia Feng merasa bersalah. "Ngomong-ngomong, gambar yang kau tinggalkan di studio itu palsu, kan?" Qin Xiang memikirkan hal ini, tanpa sedikit khawatir. Xia Feng tersenyum. "Ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang ingin menyuap orang dekatku, dan mereka pasti tidak akan menyuap seorang amatir. Kalau aku tidak menaruh sesuatu yang asli, dia akan curiga. Lalu bagaimana kau akan menangani ini? Mari kita lihat dulu siapa yang menghubunginya," kata Xia Feng. Beberapa menit kemudian, sebuah Ferrari merah melaju dan parkir di tempat parkir di depan Tulip Chaff. Mobilnya baru, tetapi wanita yang keluar adalah seorang kenalan Qi Jingqiu. Qi Jingqiu mengenakan gaun merah, kainnya melilit tubuhnya dengan erat, lebar di tempat yang dibutuhkan dan melengkung di tempat yang dibutuhkan, memberinya kesan sebagai manusia. "Itu dia," kata Qin Xiang getir, "wanita pengoda itu. Kenapa dia selalu menentangmu?" Xia Feng tersenyum kecut. Siapa yang bisa menebak apa yang dipikirkan seorang wanita? Sebenarnya, jika dia tidur dengan Qi Jingqiu ketika dia telanjang untuk merayunya, dan jika mereka berhasil, Qi Jingqiu pasti akan menceraikan suaminya yang sekarang dan bersamanya, dan dia tidak akan pernah menjadi musuhnya. Tetapi ketidakpeduliannya terhadap Qi Jingqiu yang telanjang bulat tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi wanita seperti itu. Ditambah lagi motif keuntungan pribadi, dorongan Qi Jingqiu untuk menentangnya semakin kuat. Qi Jingqiu memasuki kafe Tubrose dan duduk di hadapan Xiang Hongbin. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, tatapannya tertuju pada Qi Jingqiu dan Xiang Hongbin. Sistem pembaca bibir miliknya telah siap, menunggu keduanya berbicara. Seorang pelayan menghampiri Qi Jingqiu dan dengan sopan bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Qi Jingqiu menjawab dengan tenang, "Latte saja sudah cukup," dan pelayan itu kembali turun untuk menyiapkan kopi. Qi Jingqiu menatap Xiang Hongbin dengan senyum di wajahnya. "Kau sudah mendapatkan barangnya?" Xiang Hongbin mengangguk dan mengeluarkan sebuah kartu memori. "Ada cetak biru di studionya, tapi aku tidak mencurinya. Aku akan ketahuan, jadi aku hanya memotretnya. Ponselku memiliki sensor gambar beresolusi tinggi, jadi fotonya sangat jelas." Qi Jingqiu meraih kartu itu.
Tetapi Siang Hongbin menarik tangannya kembali. Mana uangku? Kau masih takut aku akan gagal bayar? Serius. Chi Jingqiu memutar bola matanya ke arah Siang Hongbin, lalu mengeluarkan sebuah amplop menggembung dari tas hermsnya dan menyerahkannya. Siang Hongbin membuka amplop itu, melihatnya sekilas, lalu menyimpannya kembali. Meskipun Xia Feng tidak menghitung uang di dalamnya, ia melihat ikatan kabel ban. Isinya 10.000 yuan. Ia pun geram, berpikir dalam hati, sialan. Mereka menjualku seharga 10.000 yuan. Di kafe, Chi Jingqiu memasukkan kartu memori ke ponselnya. Ia mengusap jarinya di layar, seolah memastikan nilai isinya. Raut kegembiraan yang tak terkendali terpancar di alisnya. Bagus sekali. Kita senang bekerja sama. Selama kau melakukan yang terbaik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Bagaimana jika aku ketahuan? Tanya Siang Hongbin. Chi Jingqiu terkekeh. Jangan khawatir. Kalau kau ketahuan, Xia Feng paling-paling akan memecatmu. Setelah itu, aku akan mengatur agar kau bekerja di Shenzhou Industrial Group. Itu perusahaan milik negara, dan gajinya jauh lebih baik daripada di Thunder Horse Manufacturing. Siang Hongbin tersenyum. Kalau begitu aku lega. Aku akan melaporkan perkembangan apapun di Thunder Horse Manufacturing kepadamu. Kuncinya adalah dia memproduksi peralatan mesin. Kau harus mengawasinya dengan ketat. Segera laporkan informasi penting apapun kepadaku. Tapi hati-hati. Xia Feng sangat licik. Jangan biarkan dia tahu. Ya, aku akan. Kembalilah, kata Chi Jingqiu. Siang Hongbin berdiri dan pergi. Pada saat itu, pelayan membawakan latte yang dipesan Chi Jingqiu. Chi Jingqiu mengaduk kopi dengan sendok sambil melihat layar ponselnya di atas meja. Ia masih melihat isi kartu memori yang diberikan Siang Hongbin, tetapi ia sama sekali tidak mengerti. Kukira kau akan segera masuk dan menangkap Chi Jingqiu dan pengkhianat itu. Qin Xiang menatap Siang Hongbin yang pergi, dan berkata dengan agak enggan. Xia Feng tersenyum, apa gunanya menangkap anak itu dan Chi Jingqiu? Pernahkah kau memikirkan apa gunanya wanita seperti Chi Jingqiu memiliki gambar-gambar itu? Qin Xiang sedikit terkejut. Maksudmu dia bukan dalang di balik layar? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, pasti ada pembeli untuk masalah ini, entah keluarga Mu atau Ning Yuanshan. Kurasa kemungkinan besar Ning Yuanshan yang memulai masalah ini. Kau tidak bertindak saat ini? Apa kau sedang mencari ikan besar? Xia Feng mengangguk. Oke, apa yang akan kau lakukan? Kata Xia Feng, cari rekaman CCTV kafe. Salin saja rekaman transaksi Chi Jingqiu dengan orang itu. Qin Xiang mengerutkan kening. Sepertinya aku harus lembur lagi malam ini. Nanti wajahku keriput. Di kafe, Chi Jingqiu mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Ketika panggilan tersambung, ia berkata, Direktur Ning, aku punya cetak biru Xia Feng. Apa? Mengirimnya padamu? Sudah larut malam. Oke, aku akan mengirimkannya padamu sekarang. Ke tempatmu? Oke. Setelah menutup telepon, Chi Jingqiu berdiri dan berjalan ke kasir. Xia Feng juga mengalihkan pandangannya dari Chi Jingqiu. Ia berkata, aku akan mengikutinya. Kau bantu aku dengan video CCTV. Qin Xiang tersenyum. Jangan khawatir, ini mudah. Chi Jingqiu keluar dari kafe, masuk ke Ferrarinya, dan pergi. Sebuah BMW M6 hitam mengikuti, menjaga jarak sekitar 50 meter dari Ferrari merah itu. Di dalam mobil, Xia Feng menekan sebuah nomor. Ketika panggilan tersambung, ia berkata, Saudara Yo, maaf mengganggu Anda saat ini. Suara Yo Wei terdengar di telepon. Tuan Xia, mengapa Anda begitu sopan? Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Xia Feng berkata, saya punya masalah. Ada masalah apa? Suara Yo Wei tiba-tiba menjadi gugup. Xia Feng berkata, Ning Yuanshan, ketua Dongfang Heavy Industries, dan sekretarisnya menyuap salah satu pekerja saya. Pekerja itu mencuri cetak biru saya dan mengambil foto peralatan mesin yang saya buat. Hah? Beraninya dia melakukan hal seperti itu? Nada suara Yo Wei dipenuhi amarah. Di mana Anda sekarang? Xia Feng berkata, aku akan mengikuti Chi Jingqiu ke rumah Ning Yuanshan. Chi Jingqiu akan memberikan cetak biru dan foto-fotonya kepada Ning Yuanshan. Saudara Yo, maafkan aku karena tidak merahasiakannya. Jika Ning Yuanshan sampai terlibat, aku khawatir dia akan merusak kesepakatan kita. Berani sekali dia, kata Yo Wei dengan marah. Jangan lakukan apapun dulu. Tunggu sampai aku selesai, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah menutup telepon, Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Meskipun Dongfang Heavy Industry juga merupakan perusahaan milik negara, dibandingkan dengan Shenzhou Industrial Group, persaingannya seperti anjing melawan harimau. Ning Yuanshan adalah sosok yang cukup menonjol di Haizu, tetapi di mata Mu Jianfeng, dia bukanlah tandingan kepala bagian atau kepala departemen seperti Yo Wei di Shenzhou Industrial Group.
Shenzhou Industrial Group memandang peralatan mesin cerdas milik Joseph sebagai sebuah revolusi industri di bidang manufaktur, yang berdampak pada karir banyak orang. Dengan kata lain, Ning Yuanshan tidak melawan satu orang, melainkan sekawanan harimau. Akankah Shenzhou Industrial Group, yang dipimpin oleh Mu Jianfeng, melepaskannya? Meskipun hal-hal belum meningkat ke titik itu, Xia Feng tampaknya meramalkan nasib Ning Yuanshan. Seekor anjing yang bersaing dengan sekawanan harimau untuk mendapatkan makanan tidak akan berakhir dengan baik. Sebuah mobil sport Ferrari merah berhenti di sebelah sebuah rumah bandar di kompleks perumahan kelas atas. Rumah bandar itu memiliki 2 unit milik Ning Yuanshan di sebelah kiri, milik Ning Yuanhai di sebelah kanan. Qi Jingqiu keluar dari mobil dan langsung menuju pintu kiri. Pada saat ini, sebuah BMW M6 hitam juga melaju ke kompleks perumahan dan berhenti di pinggir jalan. Xia Feng duduk di kursi pengemudi, diam-diam memperhatikan Qi Jingqiu berjalan ke pintu dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita membukakan pintu untuk Qi Jingqiu. Wanita itu adalah istri Ning Yuanshan, Yu Hui. Setelah Qi Jingqiu masuk, Yu Hui menutup pintu lagi. Jaraknya terlalu jauh, memengaruhi efek perspektif. Xia Feng membuka pintu mobil dan bersiap untuk berjalan ke belakang villa dan menguping percakapan pribadi antara Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu. Namun, tepat saat ia membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di sisi lain. Xia Feng menoleh dan tertegun. Orang yang berdiri di depan jendela penumpang adalah Ning Jing. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan ingin tahu, dan tangannya yang baru saja mengetuk jendela mobil masih berada di jendela mobil. Xia Feng hanya menatap Qi Jingqiu, dan karena ini adalah kompleks perumahan dengan banyak orang yang datang dan pergi, ia sama sekali tidak menyadari Ning Jing datang dari gerbang perumahan. Sial sekali, gumam Xia Feng dalam hati, tetapi senyum tersungging di wajahnya. Ia menurunkan jendela mobil dan menyapa Ning Jing. "Kak Ning, lama tak bertemu, halo." Wajah Ning Jing berseri-seri dengan senyum yang indah. "Sudah lama, dan kau bahkan tidak meneleponku. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang menunggu teman," kata Xia Feng. Ia sungguh berharap Ning Jing segera pulang agar bisa menguping percakapan pribadi Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu. Tetapi Ning Jing tampaknya tidak berniat pergi. "Mobilnya bagus, baru, kan?" "Ya, aku sudah menggantinya," kata Xia Feng. "Apa kau hanya akan duduk di mobil dan mengobrol denganku sepanjang waktu?" Bibir Ning Jing sedikit melengkung, seolah ia sedikit kesal. Xia Feng akhirnya menyadari apa yang terjadi, membuka pintu mobil, dan keluar. Ia bermaksud agar Ning Jing menyapanya, berbasa-basi sebentar, lalu pergi, tetapi ia melupakan masa lalu mereka. Mengingat pengalaman masa lalu itu, mustahil bagi Ning Jing untuk memperlakukannya hanya sebagai teman biasa. Ning Jing berkata, "Temanmu tidak akan ke sini untuk sementara waktu, kan? Bagaimana kalau kau datang ke rumahku saja? Temanmu akan meneleponmu kalau dia datang." "Yah." Xia Feng tidak menyangka Xia Feng akan mengundangnya ke rumahnya. Membayangkan ayahnya, Ning Yuanhai, dan ibunya, Zhang Huilan, membuatnya pusing. Mereka benar-benar sombong. "Kalian sudah di depan pintu rumahku, dan kalian tidak mau duduk?" Mata Ning Jing memancarkan sedikit kebencian. Bukankah rumah Ning Jing tepat di sebelah rumah Ning Yuanshan? Jantung Xia Feng berdebar kencang, dan ia berkata, "Baiklah, aku akan duduk." "Ayo pergi." "Benar." Ning Jing dengan gembira menggandeng tangan Xia Feng dan membawanya ke rumahnya. Xia Feng merasa sedikit canggung, tetapi ia tidak melepaskan diri. Ning Jing membuka kunci pintu dengan kuncinya dan membawa Xia Feng ke ruang tamu. Ning Yuanhai dan Zhang Huilan sedang menonton TV di ruang tamu. Ketika mereka melihat Ning Jing mengajak Xia Feng masuk, mereka tercengang. Ning Jing tersenyum dan berkata, "Ibu dan ayah, aku bertemu Xia Feng di lingkungan sekitar. Aku mengajaknya mengobrol." Meskipun tidak menyukai pasangan sombong itu, Xia Feng tetap menyapa dengan sopan. "Halo, Paman dan Bibi. Apa aku mengganggu kalian?" Zhang Huilan akhirnya tersadar dan buru-buru berdiri dari sofa. Berkata, Tidak, silakan duduk." Ning Yuanhai juga berkata, "Duduklah, Jingzi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Buatkan teh untuk Xia Feng." "Baiklah, aku akan segera pergi." Ning Jing pergi membuatkan teh untuk Xia Feng, tampak sangat senang. Xia Feng memilih tempat duduk yang menghadap dinding yang sama. Rumah bandar tidak memiliki 2 dinding. Selalu ada dinding yang sama. Di balik dinding yang sama di ruang tamu adalah rumah Ning Yuanshan, dan ruang tamunya juga berada di lantai 1. Apa yang sedang dibicarakan Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu saat ini? Tepat ketika Xia Feng hendak melihat menembus dinding bersama, Zhang Huilan kembali berbicara. "Xia Feng, kudengar kau mendirikan perusahaan, kan?" Xia Feng mengangguk. "Ya, memang, tapi cuma perusahaan kecil." Saat berbicara, mata kirinya sedikit berkedut, dan dinding bersama di hadapannya menghilang dari pandangan. Kemudian, Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu muncul. "Perusahaanmu juga sudah berkembang pesat."
Bukankah semua perusahaan besar sekarang ini awalnya adalah usaha kecil? Zhang Huilan berkata sambil tersenyum, Jing Zizi kita membelikanku tongsis di JD.com. Katanya itu buatan perusahaanmu. Kau hebat. Ning Yuanhai berseri-seri. Xia Feng, sering-seringlah mampir ke rumahku kalau ada waktu. Jangan malu-malu. Adikmu kuliah di Kyoto, dan tidak mudah bagimu sendirian di rumah. Rasanya cukup sepi. Kalau kau datang, suasananya akan sedikit lebih ceria. Xia Feng terdiam. Pasangan ini tidak selalu seperti ini. Saat itu, Ren Wenqiang baru saja kembali dari luar negeri. Dengan pendidikan tinggi, jabatan tinggi, dan penghasilan yang tinggi, ia jauh lebih unggul daripada pekerja kantoran seperti dirinya. Saat itu, Ning Yuanhai dan Zhang Huilan bertekad mempertemukan Ren Wenqiang dan Ning Jing, menganggapnya sebagai duri dalam daging. Namun, sekarang setelah Ren Wenqiang sedang sial dan ia semakin makmur, pasangan itu memperlakukannya dengan baik lagi. Benar-benar sesuai dengan pepatah lama. Orang miskin di alam terbuka tidak mendapat perhatian, tetapi orang kaya di pegunungan memiliki kerabat jauh. Pria ini, ia sungguh rendah hati. Pasangan itu begitu ramah, Xia Feng tidak mampu bersikap dingin kepada mereka. Sambil memperhatikan percakapan Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu, ia menjawab, terima kasih, Paman dan Bibi. Saya baik-baik saja. Saya sering menginap di rumah majikan saya, dan sebenarnya cukup ramai dengan majikan dan adik perempuan saya di sekitar. Tuan, adik perempuan? Ning Yuanhai dan Zhang Huilan bertukar pandang aneh. Ning Jing datang membawa teh. Ia meletakkan secangkir bambu olive green di meja kopi di depan Xia Feng dan duduk di sebelahnya. Ibu dan ayah, kalian belum tahu ini, tapi Xia Feng sedang belajar Wing Chun sekarang. Dia cukup mengesankan. Dia berbakat dalam sastra dan seni bela diri. Di zaman dulu, kalian pasti jagoan di keduanya. Haha. Zhang Huilan tertawa terbahak-bahak. Ning Yuanhai, yang berdiri di sampingnya, memutar bola matanya. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, matanya seolah berkata sekarang setelah kau tahu dia baik-baik saja. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Ning Jing menambahkan, aku juga tahu kalau kakak perempuan Xia Feng adalah seorang mahasiswa internasional, berbakat serba bisa yang juga berbakat dalam sastra dan seni bela diri. Dia sekarang asisten Xia Feng. Wah, dia cantik sekali. Ya, Xia Feng? Xia Feng menatap Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu di sebelahnya, membaca gerak bibir mereka. Ia tidak tertarik mengobrol dengan Ning Jing. Dia hanya menjawab, ya, dia sangat cantik. Raut wajah gembira Ning Jing menghilang. Hubungan Ning Jing dan Xia Feng seperti berakhir sebelum dimulai. Hal ini seakan menggambarkan kata takdir dengan sempurna. Zhang Huilan berkata sambil tersenyum. Setinggi apapun pendidikan seseorang, tidak setinggi Jingzi kita, kan? Jingzi kita punya gelar doktor. Zaman apa ini? Tidak perlu ada kekerasan. Seni bela diri itu untuk pria, bukan wanita. Jika sepasang kekasih sama-sama menguasai seni bela diri, bukankah mereka akan menghancurkan rumah jika bertengkar? Ning Yuanhai terkekeh. Ya, pernikahan adalah hal terpenting dalam hidup. Memilih pasangan yang tepat itu krusial. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Jika orang tua memiliki gen yang baik, maka anak-anaknya juga akan memiliki gen yang baik, dan mereka pasti akan menjadi orang yang sangat berbakat di masa depan. Mengapa pasangan itu membesarkan anak itu? Xia Feng hanya mendengarkan, tanpa berkata apa-apa. Matanya masih tertuju pada Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu di sebelahnya. Di sebelahnya, Qi Jingqiu menyerahkan kartu memori ponsel yang diterimanya dari Xiang Hongbin kepada Ning Yuanshan. Ning Yuanshan, dengan wajah berseri-seri, dengan gembira memasukkan kartu memori ponsel itu ke pembaca kartu yang telah disiapkannya, lalu menghubungkannya ke ponselnya. Bagus, bagus. Ning Yuanshan melihat gambar-gambar yang ditampilkan di layar ponselnya dan semakin bersemangat. Dengan gambar-gambar ini, saya akan menyiapkan tim ahli dan harus membuat mesin perkakas ini. Ngomong-ngomong, ayah mertua dan suamimu juga harus berpartisipasi. Mereka akan mendapat bagian. Qi Jingqiu tidak tertarik dengan hal ini. Ia berkata, saya tidak peduli dengan mereka. Saya hanya peduli dengan posisi manajer saya. Ning Yuanshan menunjuk Qi Jingqiu dan berkata sambil tersenyum, kamu hebat dalam segala hal, tetapi ini tidak baik. Qi Jingqiu berkata, Tuan Ning, saya percaya pada sebuah pepatah, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Manusia hanya hidup beberapa dekade, dan saya tidak ingin hidup pas-pasan. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan hubungan keluargamu. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Ning Yuanshan berkata, besok aku akan mengumumkan promosimu dan memberimu posisi manajer persediaan dan pemasaran. Bagaimana menurutmu? Senyum bahagia tiba-tiba muncul di wajah Qi Jingqiu. Terima kasih, Tuan Ning. Ning Yuanshan berkata, namun, Anda tetap harus bertanggung jawab atas masalah ini. Tidak masalah. Orang-orangku akan mengawasi Xia Feng.
Aku akan melaporkan perkembangan apapun dengan Xia Feng kepadamu, Direktur Ning, segera setelah aku tahu, kata Qi Jingqiu. Ning Yuanshan mencabut kabel pembaca kartu dan dengan hati-hati memasukkannya, bersama kartu memori ponsel, ke dalam sakunya. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Xia Feng, anak itu, ingin melejit ke puncak ketenaran dengan mesin ini. Dia mungkin sedang bermimpi. Seharusnya dia tidak mencuri klien terpenting kita, Shenzhou Industrial Group. Kalau tidak, aku tidak akan memperlakukannya seperti ini. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena terlalu bodoh. Ning Yuanshan tidak serakah, tetapi ia sangat mementingkan karir dan reputasinya. Xia Feng telah mencuri Shenzhou Industrial Group, klien besar yang awalnya milik Dongfang Heavy Industry. Ia tidak hanya mencemarkan nama baiknya, tetapi juga menghancurkan hubungannya dengan Shenzhou Industrial Group dan memutus jalur kemajuan. Bagaimana mungkin ia tidak menyimpan dendam? Qi Jingqiu berkata, dia pantas mendapatkannya. Kami sekelas, dan saya mengenalnya. Dia pasti terlalu miskin di masa lalu. Jadi setiap kesempatan untuk menaiki tangga karir yang ia temui akan ia manfaatkan seperti tali penyelamat, tanpa mempedulikan kepentingan Anda, Ketua Ning. Orang seperti itu tidak pantas disimpati. Tapi Ketua Ning, dia juga membuat mesin perkakas pintar seperti ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Yuanshan mencibir. Bagaimana mungkin perusahaan swasta seperti dia menghasilkan lebih banyak dari kita? Kita akan bekerja lembur untuk membuatnya sebelum dia melakukannya, lalu melaporkannya dan mengajukan paten. Jika dia membuatnya lagi, kita akan menuntutnya karena mencuri rahasia dagang perusahaan kita. Akankah hakim mempercayai saya atau dia? Qi Jingqiu terkekeh. Tentu saja mereka akan percaya padamu, Ketua Ning. Gengsimu di Haizu lebih tinggi daripada Hu Hou. Hakim mana yang berani tidak memberimu muka? Lagi pula, kita ini perusahaan milik negara. Siapa yang akan percaya perusahaan milik negara yang besar akan mencuri rahasia dagang perusahaan swasta? Saat itu, Xia Feng pasti akan terdiam. Ini urusan masa depan. Hubungi Departemen Produksi segera. Aku akan mengumpulkan para elit perusahaan kita dan kita harus menyusun rencana malam ini. Baiklah, aku akan menelepon mereka sekarang. Qi Jingqiu juga sangat bersemangat. Melihat ini, Xia Feng mengalihkan pandangannya, tetapi mendesah dalam hati. Xiao Feng. Tadi itu Xia Feng. Dan dalam sekejap mata berubah menjadi Xiao Feng. Sapaan Zhang Huilan jauh lebih tidak akrab daripada kata-katanya. Musim dingin akan datang. Biarkan Jingzi kami merajutkanmu sweter. Merajut sweter? Xia Feng merasa malu. Terima kasih, tapi tidak, itu terlalu merepotkan. Beli saja satu untuk musim dingin. Zhang Huilan berkata, bukan masalah. Jingzi kita gadis yang baik. Dia tinggal di rumah setelah bekerja, jadi dia baik-baik saja. Biarkan dia merajutkannya untukmu. Sweater buatan sendiri lebih nyaman. Bukankah terlalu pagi untuk merajut sweater sekarang? Xia Feng merasa malu, tetapi sulit untuk menolaknya begitu saja. Tidak terlalu pagi. Zhang Huilan terus-menerus membuat keputusan. Sekarang musim gugur, dan saat sweater ini selesai, musim dingin akan tiba, sangat cocok untuk itu. Ning Jing juga sangat malu. Dia memutar bola matanya ke arah Zhang Huilan dan bergumam, aku tidak tahu caranya. Zhang Huilan mengedipkan mata ke arah Ning Jing. Itu sebuah petunjuk kalau kamu tidak bisa. Ibu bisa. Xia Feng tidak menyadari kontak mata antara Ning Jing dan Zhang Huilan. Dia merenung, tidak ada gunanya terus-menerus melihat Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu. Alasan apa yang bisa kucari untuk pergi? Bukankah Yo Wei sudah datang sekarang? Jingzi, pergilah ke kamar ibu dan ambilkan penggaris jahit agar Xiao Feng bisa mengukurnya, kata Zhang Huilan. Ning Yuanhai juga berkata, Jingzi, cepat pergi. Aku. Wajah Ning Jing memerah. Ia ingin pergi, tetapi juga enggan. Suasana hatinya sedang kacau balau. Ding dong, ding dong. Saat itu, seseorang membunyikan bel pintu. Siapa? Zhang Huilan berjalan menuju pintu. Siapa yang akan datang ke rumah Ning Jing saat ini? Xia Feng menoleh. Dengan pikiran, mata kirinya menembus pintu keamanan dan sekilas melihat orang yang berdiri di depan pintu Ren Wenqiang. Ren Wenqiang mengenakan setelan jas putih. Ia tinggi dan tampan, dengan aura yang kuat. Ia memegang buket mawar merah di tangannya, dengan senyum di wajahnya, menunggu pintu terbuka. Hati Xia Feng tergerak, dan ia berpikir, aku akan pergi ketika Ren Wenqiang masuk. Dia akan memberiku alasan yang sudah jadi. Zhang Huilan membuka pintu dan melihat Ren Wenqiang. Wajahnya muram, dan ia berkata dengan acuh tak acuh, kenapa Bibi di sini? Ren Wenqiang tersenyum. Halo, Bibi. Apakah Jingzi ada di rumah? Aku ingin mengajaknya menonton film. Zhang Huilan berkata, Jingzi sedang tidak enak badan, jadi dia tidak pergi. Kamu pergi saja. Tidak enak badan? Aku akan pergi menemuinya.
Ren Wenqiang tampak khawatir. Ren Wenqiang mencoba masuk, tetapi Zhang Huilan menghalangi pintu. Sudah malam, pulanglah. Ren Wenqiang adalah pria yang cerdas. Ia tidak percaya Zhang Huilan akan bersikap dingin padanya tanpa alasan. Ia melangkah kecil, pandangannya beralih ke ruang tamu, di mana ia melihat Xia Feng dan Ning Jing duduk di sofa. Pemandangan itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan gelombang rasa malu menerpanya. Emosinya tak terkendali. Ia menunjuk Xia Feng dan berteriak, "Xia Feng, keluar dari sini." Alis Xia Feng berkerut. Bukan karena Ren Wenqiang marah padanya, tetapi karena suara Ren Wenqiang yang begitu keras, dan ia khawatir Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu tetangga mungkin mendengarnya. Qi Jingqiu dan Ning Yuanshan diam-diam sedang mendiskusikan cara menghadapinya, dan kemudian ia muncul di rumah Ning Jing di sebelah. Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu sama-sama licik. Apakah mereka percaya ini hanya kebetulan? Ada apa denganmu? Sebelum Xia Feng sempat berbicara, Zhang Huilan meledak. Ren Wenqiang mencibir. Apa? Sekarang Xia Feng memiliki potensi lebih besar daripada aku? Kau menyesalinya lagi dan mencoba menyamai Ning Jing dan Xia Feng? Ning Jing bukan komoditas, dia manusia, dan dia pantas mendapatkan hidupnya sendiri. Kau? Zhang Huilan sangat marah. Ia tidak menyangka Ren Wenqiang akan mengatakan itu padanya. Xia Feng berdiri dan berjalan menuju pintu. Ning Jing meraih lengan baju Xia Feng, air mata menggenang di matanya. Xia Feng, bisakah kau berhenti berdebat dengannya di sini? Aku tidak tahan. Xia Feng awalnya ingin menendang Ren Wenqiang, tetapi melihat penderitaan Ning Jing, ia urungkan niatnya. Sudah nasib buruk baginya memiliki orang tua seperti Zhang Huilan dan Ning Yuanhai. Jika ia dan Ren Wenqiang bertengkar hebat di sini, atau bahkan berkelahi, pasti akan lebih traumatis lagi. Xia Feng adalah wanita yang pendiam dan rapuh, ia tak akan sanggup menghadapinya. Baiklah, aku tak akan berdebat dengannya. Aku harus pergi. Teman-temanku akan datang menjengukku sekitar jam segini, kata Xia Feng. Ning Jing melepaskan lengan baju Xia Feng, air mata di matanya semakin jelas terlihat. Xia Feng, keluar. Ren Wenqiang terus berteriak di pintu, sama sekali tak menghiraukan perasaan Ning Jing. Ia seolah ingin menarik perhatian para penghuni dan mempermalukannya. Xia Feng melangkah keluar. Pelankan suaramu. Apa yang kau teriakan? Ren Wenqiang mencibir. Kau pikir kau siapa? Haruskah aku mendengarkanmu? Pada titik ini, ia tiba-tiba berbicara dengan galak, kau membuatku meninggalkan grup Wan Xiang. Kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Xia Feng menatap Ren Wenqiang. Ia tiba-tiba teringat bahwa orang ini adalah seorang judoka tingkat 8. Pantas saja ia berani berbicara seperti itu kepadanya. Namun, ia tidak menganggap serius seorang judoka tingkat 8. Ia meliriknya. Saat itu, Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu sudah keluar dari pintu sebelah. Suara Ren Wenqiang memang membuat Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu khawatir. Xia Feng? Mata Qi Jingqiu berkilat panik. Kak, kenapa kau di sini? Sebelum Xia Feng sempat menjawab, Ning Yuanshan mendekat dan berkata, apa yang kalian perdebatkan? Kalian semua anak muda terpelajar? Apa kalian tidak takut ditertawakan? Kedengarannya seperti ucapan untuk meredakan perdebatan, tetapi Xia Feng mendengarnya sebagai sarkasme. Ia adalah satu-satunya siswa SMA di sini, sementara Ren Wenqiang dan Ning Jing sama-sama mahasiswa doktoral, dan bahkan Qi Jingqiu lulus dari universitas bergengsi. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA dianggap terpelajar? Kepala sekolah Ning, sapa Ren Wenqiang. Penampilan Ning Yuanshan membuatnya semakin pendiam. Jawabnya tenang, lalu menatap Xia Feng. Xia Feng, kenapa kau di sini? Ning Jingqiu buru-buru berkata, aku mengundang Xia Feng ke rumahku. Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu bertukar pandang, dan raut wajah mereka sedikit rileks. Xia Feng melirik ke arah pintu masuk kompleks perumahan, tetapi Yo Wei belum muncul. Kemudian, tatapannya jatuh pada Ning Yuanshan. Mata kirinya sedikit berkedut, dan ia melihat pembaca kartu terselip di saku Ning Yuanshan, bersama dengan kartu memori ponsel yang terpasang. Xia Feng, sekarang kau menatapku, kau bahkan tidak ingin menyapa? Suara Ning Yuanshan terdengar sedikit tidak puas. Xia Feng berkata datar, Tuan Ning, kau sebenarnya tidak ingin bertemu denganku. Jadi mengapa kau peduli dengan sapaanku? Apakah sopan santun munafik ini perlu? Zhang Huilan menyentuh lengan Xia Feng dengan lembut, mengisyaratkan bahwa ia seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Ning Yuanshan. Ning Yuanshan menyadari gestur kecil ini dan mengerutkan kening. Huilan, aku tidak bermaksud jahat, tapi kau seharusnya tidak membiarkan Ning Jing membawa pulang beberapa penjahat. Kakak, aku. Zhang Huilan membeku karena malu. Keluarganya telah menerima banyak dari Ning Yuanshan, dan ia tidak akan pernah berani melawannya. Ren Wenqiang tersenyum sinis. Ya, Bibi, Direktur Ning dulu sangat baik kepada seseorang. Saat itu, orang itu masih menjalankan toko kecil di pinggir jalan. Jika Direktur Ning tidak membantunya, bagaimana mungkin ia bisa seperti sekarang? Di sisi lain,
Ia selalu mencuri klien Direktur Ning setiap ada kesempatan. Apa menurutmu Jingzi akan aman bersama penjahat seperti itu? Ning Yuanhai dan Zhang Huilan berdiri di pintu, tak berani bicara. Ning Jing tampak ingin membela Xia Feng, tetapi Ning Yuanshan memelototinya, dan gadis pengecut itu kembali menutup mulutnya. Begitu Ning Yuanshan muncul, barisan depan tampak menyatu, dan Xia Feng ditinggalkan sendirian. Xia Feng tidak marah meskipun ia dicap jahat dan diejek. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan Ning, bukan itu maksud Anda. Jika saya tidak turun tangan, Anda tidak akan bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu. Posisi Anda sebagai ketua tidak akan stabil seperti sekarang, bukan? Saya memang menghasilkan 1 juta dari Anda, tetapi saya tidak mengambil uang Anda dengan cuma-cuma, dan Anda tidak membantu saya. Saya merasa seperti membantu Anda, tetapi Anda sama sekali tidak merasa berterima kasih." Hahaha. Ning Yuanshan tertawa. Dia menunjuk Xia Feng, "Kau benar-benar bodoh. Kapan aku, Ning Yuanshan, butuh bantuan dari pemilik toko kecil sepertimu? Dasar konyol. Jangan pikir hanya karena kau mencuri pesanan dari Shenzhou Industrial Group dan mengenal beberapa orang dari Shenzhou Industrial Group, kau bisa merajalela di Haizu. Kukatakan padamu, dengan aku di sini, lupakan saja." Xia Feng menghela napas, "Direktur Ning, aku sebenarnya sangat menghormatimu. Apa tidak ada ruang untuk penebusan di antara kita? Apa kita harus terus bertengkar seperti ini?" Ning Yuanshan mencibir, "Apa kau takut sekarang? Apa kau menyesal?" Ren Wenqiang menyela, "Direktur Ning, jangan berhati lembut. Beberapa penjahat takut akan kemiskinan. Mereka sangat serakah. Jika kau memaafkan mereka sekarang, mereka akan mengkhianatimu lagi di masa depan. Aku belum buta. Aku tidak akan tertipu oleh penjahat untuk kedua kalinya." Ning Yuanshan menatap Zhang Huilan dan berkata terus terang, "Jangan biarkan orang seperti itu datang ke sini lagi." Zhang Huilan tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa sadar. "Ya." Ning Yuanhai lalu berkata, "Xia Feng, pergilah. Jangan datang ke sini lagi." Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah." Air mata Ning Jing mengalir tanpa suara. Ia menggigit bibirnya dan tiba-tiba meraung tak terkendali, "Aku benci kamu." Lalu ia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Zhang Huilan mengikutinya. "Wenqiang, kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi dan bicaralah dengan Jingzi." Ren Wenqiang dengan lembut mengguncang buket mawar di tangannya dan melirik Xia Feng dengan jijik. Ia tampak seperti seorang satria bangsawan yang telah memenangkan duel. Bukan hanya kejayaan tetapi juga keperawanan seorang wanita dari keluarga bangsawan. Ia hendak menginjak mayat lawannya dan kemudian pergi menikmati semua yang telah dimenangkannya. "Xia Feng, apa kau masih berani tinggal di sini?" kata Ning Yuanshan dengan kasar, hampir saja berkata keluar. Xia Feng mengerti mengapa Ning Yuanshan begitu ingin menyingkirkannya. Ia telah memanggil tim elit karyawan Dongfang Heavy Industries ke rumahnya untuk mempelajari cetak biru mesin perkakas cerdas tersebut dan kemudian mengembangkan rencana manufaktur. Seorang pencuri tentu tidak ingin pemiliknya berada di dekatnya. Xia Feng melirik gerbang kompleks perumahan itu lagi dan melihat beberapa mobil hitam mendekat. Mobil terdepan berplat Kyoto. Yo Wei akhirnya tiba, tetapi ia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. "Xia Feng, pergilah dan jangan datang ke rumah kami lagi." Zhang Huilan mengubah sikapnya lebih mudah daripada membalik halaman buku. "Juga, jangan datang ke rumah kami lagi. Mustahil bagimu dan Jingzi kita untuk bersama." Xia Feng menatapnya dan berkata dalam hati, "Ning Jing adalah manusia, bukan mainanmu, bukan pula komoditasmu. Ia berhak menyukai siapapun yang disukainya, dan ia berhak menjalani kehidupan yang diinginkannya. Meskipun kau ibunya, kau seharusnya tidak memperlakukannya seperti sapi perahmu." "Apa katamu?" Kata-kata terakhir Xia Feng membuat Zhang Huilan kesal. Dia sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia menunjuk hidung Xia Feng dan mengumpat, "Keluar dari sini." Xia Feng berkata dengan ringan, "Kalau bukan karena Ning Jing, kau pasti tidak mau masuk rumahmu meskipun kau menggendongku ke sini dengan tandu. Aku kasihan pada Ning Jing karena punya ibu sepertimu. Kau benar-benar pantas dipukuli." Ren Wenqiang tiba-tiba melemparkan buket mawar ke arah Xia Feng. Dia sudah lama ingin menghajar Xia Feng, untuk membalas dendam atas pengusiran Shen Tutianyin dari grup Wan Xiang. Tadi, di depan orang tua Ning Jing dan Ning Yuanshan, dia menahan diri karena statusnya, tapi sekarang, dia yakin orang tua Ning Jing dan Ning Yuanshan pasti ingin dia menghajar Xia Feng. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Xia Feng memiringkan kepalanya, dan buket mawar itu melewati pipinya, membentur dinding dan kelopaknya berhamburan ke tanah. Ren Wenqiang bergegas maju, meraih lengan Xia Feng, dan berputar ke samping, melemparkannya ke belakang bahunya. Kaki kanan Xia Feng langsung terangkat, mendarat di lekukan lutut Ren Wenqiang. Ren Wenqiang berniat membanting Xia Feng ke bahunya. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan gerakannya, kaki kanannya terbenam karena kekuatan yang dahsyat, dan ia pun berlutut. Judo dan Wing Chun, keduanya seni bela diri yang sama sekali berbeda. Saat Ren Wenqiang berlutut dengan satu lutut,
Xia Feng melancarkan serangan siku pendek, menghantam punggungnya dengan keras. Dengan bunyi gedebuk pelan, tubuh Ren Wenqiang terlempar ke depan oleh kekuatan dahsyat itu, menghantam tanah dengan keras. Sedetik sebelumnya, Ren Wenqiang berniat membanting Xia Feng ke tanah, tetapi sedetik kemudian, ia terkapar telungkup. Sialan! Ren Wenqiang berguling berdiri. Xia Feng, bahkan lebih cepat, menerjang ke depan, kaki kanannya melesat keluar dan menghantam wajah Ren Wenqiang. Ren Wenqiang jatuh ke tanah lagi, pantatnya kini berada di tanah, setelah sebelumnya terlentang. Sebuah jejak kaki kini menandai wajahnya yang tampan. Xia Feng, yang mengenakan sepatu ukuran 41, telah mengukurnya dengan wajahnya. Hidungnya mimisan, bibirnya memar, dan wajahnya tampak seperti alpak yang baru saja melindasnya. Ning Yuanshan, Qi Jingqiu, dan orang tua Ning Jing semuanya tercengang. Tepat ketika Ren Wenqiang melemparkan buket mawarnya ke arah Xia Feng sebagai tantangan, mereka semua mengira Xia Feng akan dipukuli sampai babak belur. Lagi pula, Ren Wenqiang adalah seorang master judo tingkat 8, sementara Xia Feng baru belajar Wing Chun sebentar. Namun dalam sekejap mata, Ren Wenqiang kalah telak, dan begitu kejam. Tak seorang pun mau menerima hasil seperti itu. Xia Feng berhenti mengejar Ren Wenqiang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Ren Wenqiang, kau seorang master judo tingkat 8, kan? Baiklah, aku sudah meregangkan ototku. Bangun dan mari kita bertarung dengan baik. Setelah menghajar seseorang hingga jatuh ke tanah, ia menyuruh mereka meregangkan otot dan bangkit untuk melawannya. Adakah yang lebih keterlaluan dari ini? Ren Wenqiang menutupi hidungnya yang berdarah dan menatap Xia Feng. Matanya dipenuhi racun dan kebencian. Ia ingin sekali mencincang Xia Feng hingga menjadi bubur. Tetapi menghadapi penghinaan Xia Feng, ia tak berani bangkit dari tanah. Xia Feng tersenyum. Kau bilang ingin memberiku pelajaran, tapi sepertinya kau hanya menggodaku. Ia menghampiri Ren Wenqiang dan menepuk pipinya. Senyumnya tiba-tiba lenyap. Kuharap ini terakhir kalinya aku memukulmu. Kalau kau tak punya nyali, jangan tantang aku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu lebih keras lagi lain kali. Menghadapi penghinaan dan hinaan seperti itu, Ren Wenqiang bahkan tak berani menatap mata Xia Feng. Xia Feng, dasar berandalan, umpat Ning Yuanshan, lalu berkata kepada Qi Jingqiu, Jingqiu, panggil polisi. Saat itu, sebuah suara terdengar, Ning Yuanshan. Siapa yang berani memanggil Ning Yuanshan dengan nama dan nada seperti itu? Tatapan beberapa orang beralih ke arah suara, tepat saat beberapa pemuda berjas dan berwajah tegas mendekat. Tak seorang pun kecuali Yo Wei yang tahu dari departemen mana para pemuda berwajah tegas ini berasal. Direktur Yo? Ning Yuanshan menatap Yo Wei dengan curiga. Apa yang kau lakukan di sini? Yo Wei tidak berbicara kepada Ning Yuanshan. Sebaliknya, ia segera berjalan ke arah Xia Feng dan berbisik di telinga Xia Feng. Apakah dia membawa benda itu? Xia Feng mengangguk. Bagus. Yo Wei tiba-tiba menunjuk Ning Yuanshan dan berkata, tangkap dia. Dua pemuda berwajah tegas mengikuti Ning Yuanshan dan, tanpa berkata apa-apa, mengangkatnya, satu di setiap sisi. Apa yang kau lakukan? Ning Yuanshan panik. Pada saat ini, istri Ning Yuanshan, Yu Hui, berlari keluar dan dengan gugup berdiri di depan Ning Yuanshan, mencegah anak buah Yo Wei membawa Ning Yuanshan pergi. Kau pasti telah melakukan kesalahan. Yuanshan kami orang baik, bukan orang jahat. Definisi baik dan buruk bukan urusanmu, hukum yang menentukan. Yo Wei meliriknya, dan salah satu pengikutnya menarik Yu Hui dan menyeretnya ke samping. Yu Hui menangis dan mengamuk. Yo Wei berkata dengan dingin, kalau kau ribut lagi, aku juga akan membawamu pergi dan menuntutmu karena menghalangi pelayanan publik. Yu Hui langsung terkejut. Ning Yuanshan berkata, Yu Hui, itu bukan urusanmu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Yo Wei hanya mencibir, seolah-olah ia tidak ingin berdebat dengan Ning Yuanshan. Namun, Qi Jingqiu tampak memberanikan diri. Ia mengulurkan tangan dan mendorong kedua pria yang dipegang Yo Wei, Ning Yuanshan, sambil berkata dengan arogan, kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk menangkap Direktur Ning? Kau tidak menunjukkan identitas apapun, apalagi surat perintah penangkapan. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Yo Wei mengerutkan kening dengan dingin. Apakah kau Qi Jingqiu? Ini aku. Nada bicara Qi Jingqiu tetap tegas. Yo Wei tiba-tiba berkata, aku mencarimu. Ayo kita tangkap kau bersama. Dua pria lainnya bergegas maju untuk menahan Qi Jingqiu. Qi Jingqiu menendang kakinya dan berteriak dengan marah. Apa maumu? Aku akan menuntutmu. Yo Wei dengan tegas menyatakan, Qi Jingqiu, Ning Yuanshan, kalian dicurigai mencuri rahasia negara. Kalian ditahan. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Beraninya kalian. Geram Ning Yuanshan. Siapa aku? Kalian pasti salah. Bagaimana mungkin aku mencuri rahasia negara? Salah? Yo Wei mencibir.
Kalian menyuruh Qi Jingqiu menyuap karyawan Thunder Horse Manufacturing untuk mencuri rahasia perusahaan kami. Aku khawatir kalian masih membawa benda itu. Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu tertegun sejenak, tak satupun dari mereka percaya inilah alasan Yo Wei membawa anak buahnya untuk menangkap mereka. Yo Wei melirik Xia Feng. Xia Feng mengerti dan berjalan menghampiri Ning Yuanshan. Ia tahu di saku mana Ning Yuanshan menyimpan kartu memori ponsel, tetapi ia berpura-pura menggeledah semua sakunya sebelum akhirnya menemukan pembaca kartu. Ia kemudian menyerahkan pembaca kartu itu kepada Yo Wei. Yo Wei menghubungkan pembaca kartu ke ponselnya dan segera melihat gambar dan foto di dalamnya. Ia mengarahkan layar ponselnya ke Ning Yuanshan. Ini buktinya, apalagi yang ingin kau katakan? Ini jebakan yang kau pasang untuk menjebakku. Kau tidak akan mati dengan baik. Emosi Ning Yuanshan benar-benar tak terkendali. Yo Wei menatap Qi Jingqiu lagi dan berkata dengan dingin, apalagi yang ingin kau katakan? Tunggu. Qi Jingqiu tiba-tiba teringat sesuatu. Seorang karyawan Thunder Horse Manufacturing menjualnya kepadaku. Aku tidak tahu apa itu. Lagi pula, kau bilang itu rahasia perusahaanmu, tapi bagaimana mungkin dengan Xia Feng? Kau pada dasarnya berkolusi untuk menjebak kami. Yo Wei melanjutkan, aku yakin kau tahu apa itu. Perusahaan kami menugaskan Xia Feng untuk menyelesaikannya, tapi kami yang memilikinya. Apa yang kau curi bukan sembarang rahasia. Itu rahasia negara. Ia berhenti sejenak, lalu mendengus lagi. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang sepertimu bisa begitu berani mencuri. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan kau, Ning Yuanshan, kau pikir kau siapa? Apa kau semacam raja? Beraninya kau mencuri rahasia perusahaan kami? Bawa dia pergi. Ning Yuanshan akhirnya menyerah. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seperti apa perusahaan Shenzhou Industrial Group itu. Mencuri rahasianya sama saja dengan mencari mati. Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana Xia Feng bisa membuat mesin itu. Jadi bagaimana bisa menjadi bagian dari Shenzhou Industrial Group? Dia tiba-tiba melirik Qi Jingqiu di sampingnya, sekilas kebencian di matanya. Jika bukan karena wanita serakah ini, bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke dalam perangkap ini? Qi Jingqiu tidak peduli pada Ning Yuanshan saat ini. Dia menatap Xia Feng, air mata mengalir di wajahnya. Memohon, Feng Zi, kita teman sekelas lama. Tolong, katakan pada mereka ini salah paham. Jangan tangkap aku, oke? Xia Feng menatap Qi Jingqiu dalam diam. Menyelamatkan Qi Jingqiu mungkin mudah, hanya dengan beberapa patah kata. Namun, air mata Qi Jingqiu tidak membuatnya tergerak. Bukan karena ia tak berperasaan, melainkan karena ia tidak cukup bodoh untuk menyelamatkan musuh yang berniat menghancurkannya. Feng Zi, aku salah, oke? Tolong bantu aku bicara baik-baik, kumohon. Qi Jingqiu terus memohon, tetapi ia sudah digoda oleh dua pemuda berwajah galak. Xia Feng berpikir, jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Jika kau tidak ingin membunuhku, mengapa aku membunuhmu? Yo Wei berkata kepada Xia Feng, Tuan Xia, ayo pergi. Xia Feng mengangguk dan mengikuti Yo Wei ke gerbang kompleks perumahan. Zhang Huilan tiba-tiba berlari kecil menghampiri, dengan senyum ramah di wajahnya. Xiao Feng, ini pasti salah paham. Paman Yuanshan Mu bukan orang jahat. Tolong bantu dia bicara baik-baik. Xia Feng berhenti dan menatap Zhang Huilan. Pengaruhku tidak signifikan. Kau harus mencari orang yang lebih cakap. Selamat tinggal. Senyum Zhang Huilan membeku di wajahnya seperti pasta. Xia Feng berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ning Jing berdiri diam di balik jendela lantai 2. Ia menatap punggung Xia Feng dan tiba-tiba tersenyum. Tepat saat Xia Feng mengendarai BMW M6 hitamnya menuju gerbang kompleks perumahan, ia berbalik dan pergi. Anak itu sangat menyebalkan. Di depan villa, Sang Huilan meludah ke tanah dengan penuh kebencian, dia akan mendapat balasannya. Ren Wenqiang mengusap hidungnya yang bengkak dan menghiburnya. Bibi, Direktur Ning akan baik-baik saja, jangan khawatir. Kau yang terbaik. Nada bicara Zhang Huilan melunak, masuk dan duduklah, dan kakak ipar, kau juga masuk dan duduk, mari kita bahas bagaimana cara mengeluarkannya. Yu Hui mengangguk kaku. Saat itu, Ning Jing turun sambil membawa tas. Jingzi, buatkan secangkir teh untuk Wenqiang, kata Zhang Huilan. Ning Jing melangkah keluar pintu. Ning Yuanhai menghalangi jalannya. Sudah malam, mau kemana? Apa kau tidak melihat Wenqiang datang? Ning Jing tiba-tiba mendorong Ning Yuanhai dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Semua orang di ruangan itu tercengang. Saat ia berjalan keluar pintu, Ning Jing menoleh ke belakang, air mata menggenang di matanya, tetapi senyum tersungging di bibirnya. Feng Zi benar. Aku manusia, bukan komoditas atau mainan. Aku pantas mendapatkan hidupku sendiri. Sudah cukup. Mulai hari ini, aku akan pindah. Lakukan apapun yang kau mau padaku. Setelah itu, Ning Jing berbalik dan berlari.
Namun, Ning Yuanhai tetap tercengang. Anehnya, ia tidak mengalami serangan jantung. Tak ada cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Qin Xiang memperoleh bukti video transaksi Qi Jingqiu dengan Xiang Hongbin, dan Xia Feng menyerahkannya kepada Yao Wei. Ini bukan menendang seseorang saat mereka terpuruk, tetapi juga bukan belas kasihan. Ia hanya melakukan apa yang benar. Hukuman apa yang akan diterima Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu? Itu tergantung pada suasana hati orang-orang di Shenzhou Industrial Group. Mereka mungkin akan berdiskusi dan menyeimbangkan kepentingan. Hasil akhirnya kemungkinan akan memakan waktu lama, tetapi jelas bahwa Ning Yuanshan tidak akan lagi menjabat sebagai ketua industri berat Dongfang, dan Qi Jingqiu tidak akan lagi dapat menjabat sebagai sekretaris ketua. Xiang Wenbin, karyawan yang disuap oleh Qi Jingqiu, juga tidak luput dan dibawa pergi oleh anak buah Yao Wei. Meskipun Ning Yuanshan, Qi Jingqiu, dan Xiang Wenbin telah ditangkap, Yao Wei tetap berhati-hati. Ia mengirim 4 agen khusus ke Thunder Horse Manufacturing untuk memantau studio pribadi Xia Feng 20 jam sehari. Xia Feng senang dengan hal ini, karena ia tidak perlu repot-repot menjaga studio secara pribadi. Hari-hari berikutnya berjalan lancar, dan Xia Feng mengabdikan dirinya untuk produksi peralatan mesin cerdas. Ia adalah orang pertama yang tiba di tempat kerja dan yang terakhir pulang. Terkadang ia akan tinggal di rumah keluarga Liang di malam hari untuk berlatih seni bela diri dan belajar kedokteran, dan terkadang ia akan pulang ke rumah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam produksi peralatan mesin cerdas. Xia Feng pun menepati janjinya dan membelikan Qin Xiang sebuah Yamaha Breadrope, yang sudah termasuk pajak dan biaya lainnya, harganya lebih dari 300.000 yuan. Ia merasa itu wajar saja. Qin Xiang telah menjadi asisten penting baginya, mengerjakan semua pekerjaan kotor. Jika ia saja tidak menunjukkan rasa terima kasih, bagaimana mungkin ia berharap Qin Xiang akan membantunya di masa depan? Hubungan antar manusia tidak permanen. Mereka perlu dijaga. Ia memahami prinsip ini sejak dini. Xia Feng ingin memberikan hadiah kepada Jiang Rui, tetapi ia tidak melihatnya selama beberapa hari. Setelah bertanya, ia mengetahui bahwa Jiang Rui telah mengikuti pelatihan khusus. Ia kemudian menghubungi Jiang Rui, tetapi teleponnya selalu tidak aktif. Ia terpaksa mengesampingkan ide itu untuk sementara waktu, menunggu Jiang Rui kembali sebelum membuat rencana apapun. Waktu terus berjalan seperti ini, hari demi hari, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pagi-pagi sekali, beberapa sedan red flag hitam melewati gerbang Thunder Horse Manufacturing Company. Mobil-mobil itu berhenti, dan Mu Jianfeng keluar dari mobil pertama. Yao Wei, yang telah menunggu di pintu studio sejak pagi, berjalan cepat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tuan Mu, selamat pagi. Mu Jianfeng hanya mengangguk ringan. Di mana Xia Feng? Yao Wei berbalik dan menunjuk ke arah studio. Dia ada di dalam. Dia begadang semalaman melakukan debugging terakhir dan pemrosesan percobaan. Ayo kita lihat. Mu Jianfeng sangat cemas. Yao Wei tersenyum kecut. Bos Mu, dia tidak mengizinkan kita masuk. Tidak mengizinkan kita masuk? Alis Mu Jianfeng terangkat. Apa maksudnya? Tanya Yao Wei. Dia bilang kita masuk akan mengganggunya. Apakah dia tahu aku akan datang? Ya, jawab Yao Wei canggung. Dia bilang kalaupun kau datang, kau harus menunggu di luar. Mu Jianfeng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Si brengsek ini sedang berpura-pura. Baiklah, biarkan dia melakukannya sekali lagi. Setelah kita mendapatkan mesin perkakas pintar ini, kita bisa mereplikasi lebih banyak lagi. Dengan begitu, kita tak perlu lagi menahannya. Biarkan dia bertindak sesuka hatinya. Yao Wei berkata dengan gugup, Bos Mu, pelankan suaramu. Orang itu punya telinga yang tajam. Akan buruk jika dia mendengar kita. Dia masih menyimpan peralatannya. Mu Jianfeng mengangguk pelan, berjalan ke pintu studio, dan tetap di sana. Di belakangnya, sekelompok besar insinyur dari Shenzhou Industrial Group berdiri diam. Para insinyur ini akan memeriksa mesin perkakas pintar yang dibuat oleh Xia Feng. Mereka juga merupakan bagian dari tim elit yang awalnya menciptakan mesin perkakas pintar ini di Shenzhou Industrial Group. Masing-masing dari mereka tampak tenang, tetapi mereka sangat bersemangat. Mereka tidak hanya ingin melihat mesin perkakas pintar yang sukses, tetapi juga ingin melihat ahli mesin misterius yang belum pernah mereka temui sebelumnya Xia Feng. Xia Feng dapat menciptakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dibuat oleh Shenzhou Industrial Group hanya dengan cetak biru. Hal ini saja membuat para insinyur ini kagum. Di kantor Xia Feng di gedung perkantoran. Liang Xiao melirik ke bawah dari jendela dan melihat Mu Jianfeng dan sekelompok besar insinyur dari Shenzhou Industrial Group. Ia menjadi gugup. Qin Xiang, bagaimana menurutmu? Apakah Feng Zi akan gagal? Bagaimana jika dia gagal? Qin Xiang tampak sangat santai. Ia bersandar di dinding di samping jendela, juga menatap Mu Jianfeng dan kelompoknya, lalu berkata dengan lembut, Saudari Xiao, mengapa kau khawatir? Kau tahu betapa hebatnya Feng Zi. Jangan khawatir, dia pasti akan berhasil. Maksudku, bagaimana jika
Bagaimana jika dia gagal? Liang Xiao teringat BMW M6 yang dibelikan Xia Feng untuknya, dan hatinya masih sangat gugup. Uang mukanya hampir habis. Bagaimana jika kita mundur? Qin Xiang mengerucutkan bibirnya. Kau, tidak ada gunanya cemas. Tunggu saja. Tidak, aku harus turun dan melihatnya. Liang Xiao berjalan ke pintu dan berkata, ikut aku. Mu Jianfeng itu orang penting. Dia membawa orang ke perusahaan kita, dan Feng Zi sedang sibuk. Kita tetap harus menyapanya. Kalau tidak, akan dianggap tidak sopan. Baiklah, aku ikut. Qin Xiang juga meninggalkan kantor. Dia mengikuti Liang Xiao, menggoyangkan bokongnya lebih indah daripada Liang Xiao. Di koridor, beberapa orang dari Departemen Litbang bersandar di pagar untuk menyaksikan keseruan itu. Begitu Liang Xiao dan Qin Xiang keluar, mata beberapa anak laki-laki tertuju pada Liang Xiao dan Qin Xiang. Kalau Qin Xiang perempuan, pasti banyak yang mengejarnya. Lihat bokongnya, seksi sekali, kata Yin Hao. Han Bo berbisik, diam. Akan sangat memalukan kalau dia mendengarnya. Pada saat ini, Qin Xiang tiba-tiba berbalik, mengacungkan jarinya, dan menunjuk Yin Hao, kau terlihat sangat letih. Rasanya, seperti angin dingin yang menerpa wajah beberapa anak laki-laki di Departemen Litbang. Mereka semua tercengang. Setelah menuruni tangga, Liang Xiao langsung menuju Mu Jianfeng. Dari jarak beberapa langkah saja, ia menyapanya dengan senyum lebar. Halo, Tuan Mu. Yo Wei berbisik kepada Mu Jianfeng. Namanya Liang Xiao. Dia asisten Xia Feng, dan Xia Feng sangat mempercayainya. Mu Jianfeng melirik Liang Xiao dan berkata dengan tenang, Nona Liang, tidak perlu menyapa kami. Pergilah dan kerjakan tugasmu. Tuan Mu, silakan naik ke ruang tamu dan duduk. Saya akan membuatkan teh untuk Anda, kata Liang Xiao. Mu Jianfeng berhenti berbicara dengan Liang Xiao. Ia menatap pintu studio yang tertutup rapat, menunggu dengan tenang hingga pintu itu terbuka. Liang Xiao mengangkat bahu dengan canggung dan terdiam. Qin Xiang berdiri di samping Liang Xiao, juga melihat ke arah pintu studio. Di kejauhan, para pekerja di bengkel juga melihat ke arah mereka, berbisik-bisik. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Mereka pasti datang berkunjung, kan? Presiden Xia kita hebat. Aku berharap aku sehebat dia. Yao Xiaohong memukul pelat baja dengan palunya dan berteriak, kenapa kalian semua melihat-lihat? Apa yang kalian gumamkan? Apa kalian lupa apa yang terjadi pada Siang Hongbin itu? Jangan khawatirkan hal-hal yang seharusnya tidak kalian khawatirkan. Ayo bekerja. Beberapa pekerja yang telah berkumpul untuk membahas berbagai hal bubar dan kembali ke pos masing-masing. Insiden Siang Hongbin merupakan penghalang yang signifikan bagi para pekerja di Leima Manufacturing. Tidak ada yang ingin mengulangi kesalahan yang sama. Saat itu, pintu studio terbuka. Xia Feng muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian kerja dan berlumuran minyak. Ia tampak kelelahan, seolah-olah ia tidak tidur berhari-hari. Namun matanya berbinar, memancarkan kegembiraan. Setelah 38 hari, ia akhirnya berhasil. Tadi malam, ia menyelesaikan implantasi program CNC dan berhasil mendebuk program serta langkah-langkah mekanisnya. Ia mengerjakan beberapa komponen yang sangat presisi dan rumit, tanpa ada komponen yang rusak atau cacat. Xia Feng, apa kabar? Tanya Mu Jianfeng gugup. Sekelompok besar teknisi berkumpul di belakang Mu Jianfeng, ingin sekali mengintip mesin perkakas cerdas di belakang Xia Feng bahkan sebelum memasuki ruangan. Xia Feng meregangkan badan dan berkata sambil tersenyum, berhasil. Suruh orang-orangmu memeriksanya. Oh, dan jangan lupa barang-barangku. Mu Jianfeng tersenyum, menunjuk Xia Feng dan menggoyangkan jarinya. Hei, nak, apa kau khawatir aku, Mu Jianfeng, akan gagal bayar? Jangan khawatir, selama barang-barangmu dalam kondisi baik, kau tidak akan dirugikan. Ia melirik ke arah sekelompok besar teknisi di belakangnya, dan para teknisi yang dibawanya pun mengikutinya dan memasuki bengkel Xia Feng.